Halo pemirsa Konstitusi dan HAM di channel Enjoy Legal Talk. Ada menarik perdebatan dan diskursus soal konstitusi dan HAM. Sebenarnya HAM dan konstitusi ini tidak bisa dilepas. Satu, HAM itu ide, gagasan, nilai. Apa yang bisa dipastikan martabat manusia itu diakui dan dihargai dalam konteks apapun dan dalam kondisi apapun. Itu hak asasi manusia. Dia melekat dalam keniscayaan dan eksistensi diri kita. Nah, ketika hak asasi manusia itu hendak diwujudkan, hendak direalisasikan, maka butuh rule, butuh aturan. Aturan tertinggi konstitusi. Maka sudah selayaknya hak asasi manusia itu sudah dapat dipastikan dalam konstitusi modern menjadi materi muatan primer. Jadi semangat konstitusi dibangun selalu di dalamnya mengatur hal-hal mendasar terkait hak asasi manusia. Jadi kalau ada konstitusi yang tidak membunyikan hak asasi manusia, kalau ada konstitusi yang malah bertentangan atau bertabrakan dengan hak asasi manusia, maka dia harus dipertanyakan karakter konstitusi modernnya. Itu kira-kira. Jadi membahas konstitusi dan hak asasi manusia merupakan satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Yang kedua tentu dari segi perspektif sejarah para pakar, entah itu dari Thomas Hobbes, entah itu dari John Locke, J.J. Rousseau, Montesquieu dan sebagainya, sebenarnya berbicara soal bagaimana hak asasi manusia yang membuat eksis kedirian manusia sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial bisa berinteraksi di dalam konteks bermasyarakat. Bagaimana agar hak asasi individu tidak gesekan dengan hak-hak kolektif dari masyarakat. Karena itu negara sebenarnya dibangun sebagai desain untuk hak asasi manusia satu sama lain tidak saling bergesekan. Karena negara semacam wasitnya. Wasit yang adil yang dianggap bisa menyelesaikan apabila terjadi gesekan antara kepentingan privat dan kepentingan publik. Antara individu dan sosial. Kira-kira begitu desainnya. Meskipun pemikirannya bertahap dan tidak sederhana yang tadi saya jelaskan. Thomas Hobbes misalnya mengawali gagasan kontrak sosial di mana membangun negara itu untuk mengatasi keliaran manusia yang bisa berkonflik satu sama lain. Awalnya tidak bicara soal bagaimana hak asasinya manusia perorangan ditempatkan dalam konteks negara. Gagasan soal penempatan hak asasi manusia dalam konteks negaranya diteruskan oleh yang namanya John Locke misalnya, yang memastikan bahwa negara menjamin hak-hak warga negara karena itu negara bisa mengatur ya, warga negara untuk konteks menjamin hak-hak tersebut. Itu kira-kira. Sementara Thomas Hobbes lebih kepada semangat harus ada negara supaya tidak terjadi konflik, tidak terjadi liar antara satu sama lain. Tapi bagaimana negara berjanji atau berkomitmen dengan warganya, itu Thomas Hobbes tidak banyak bicara di situ. Itu diteruskan oleh John Locke dan sebagainya. Tapi terlepas dari apapun itu, maka muncul gagasan konstitusi payung sebagai wahana untuk memastikan hak-hak asasi manusia itu terlindungi dalam konteks bernegara. Ini dulu prinsip-prinsip dasar yang harus kita pegang. Sebelum nanti kita akan bicara secara mendetil apa itu pengertian konstitusi misalnya, klasifikasi konstitusi, nilai konstitusi, dan beberapa literatur yang sudah menjamah itu. Juga nanti dikaitkan bagaimana hak asasi manusia dalam konteks dia dimasukkan sebagai muatan konstitusi, bagaimana hak asasi manusia sebagai hak konstitusional juga diperjuangkan dalam negara hukum modern. Itu juga menjadi bagian tidak bisa lepas yang tentu akan kita bicarakan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Yang penting pada pertemuan saat ini kita memahami bahwa hak asasi manusia dan konstitusi adalah satu paket, satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Karena satu sama lain saling mengadakan dan saling menjadi keniscayaan. Kira-kira itu. Demikian pengantar singkat. Untuk mendalaminya, referensi literatur yang ada di dalam lampiran LMS, dalam diskusi di kelas, dan apapun bahan yang ada dalam dunia maya bisa menjadi referensi bagi kita semua. Terima kasih, tetap semangat.